Di mana itu? Kenapa dia Di mana semakin itu ketakutan Yesus melihat takut sama malaikat? malaikat? Ini kan aku bilang, sebenarnya kamu itu nggak ada ilmu, kenapa mau Enggak, masuk saya debat? tanya di mana Yesus takut Ampun sama ya Allah. malaikat. Itu dulu jelas dong. Kan inilah maksudnya biar diskusi kita enak seperti yang Bapak tadi. Nah, di mana Yesus takut melihat malaikat? Gitu dia. Di Bibelmu di Lukas. Lukas berapa itu? Berarti kamu ini kamu. Iya, di ini Lukas kalau ke gereja berapa, tidak Bu? baca Bibel, cuma Bu taruh di Rama? ketekmu Bibelmu, makanya aku tidak Di tahu. Lukas berapa? Bilang Saya rajin baca Bibel. Bibel. Ini kan nggak nyambung terus kan. Kan Katanya kok Yesus kita yang takut kasih sama tahu nih, malaikat. Jadi saya tanya, di mana Yesus takut sama malaikat di Lukas berapa? Coba di Lukas, sebentar ya, aku cari dulu. Aduh, aku di perangkat satuku di tempat lain. Siapa aja bisa cari ya? Saya punya, Bu, biar saya jelaskan. Lukas berapa? Boleh, jelaskan. Enggak, saya hanya kan membacakan. Lukas berapa? Berarti kau tidak tahu bahwa itu ada di Bibelmu? Iya, di Lukas berapa, Bu? Ya. Rosrawi Indonesia menjawab pina dan hujatan umat non-Kristen. Saudara-saudara terkasih, dukung kami di channel ini dengan cara like, share, komen, dan bagikan video ini. Habenu salam alaikum. Habenu salam alaikum. Habenu salam alaikum. Salam alaikum. Mungkin ya kurang pas atau kurang bagaimana ya. Kemarin kami sepakati debat tentang apakah Kristen dan Islam menyembah Allah yang sama. Nah, itu dulu maksud saya. Itu dengan siapa, Bang? Oh, yang kemarin. Ya, itu kan. Yang kemarin. Itu kemarin siapa? Dengan siapa? Nah, ini saya tanya sama Pak Umar. Tapi gitu. kemarin itu kita udah memulai loh. Iya, ini saya tanya sama Pak Umar. Ini. Oh. Ya. Ini orang nggak jelas ya, Bunda. Loh, Pak, Islam itu hadir di era abad ke-6. Lah Bapak Protestan itu hadir di era abad berapa? Itu dulu lah. Enggak begini, 16 Pak. ya? Betul itu Protestan itu kan protes dari Katolik, tapi sebelum itu sudah ada, tidak disebutkan Mana Protestan. Iya, berarti kan baru hadir di era abad 16. Iya, betul. Itu kan Coba soal konsep kitab itu. Bapak jumlahnya. Iya, kitabnya Bapak jumlahnya berapa? Kitab apa ini sekarang? Iya, perjanjian lama sama perjanjian baru. Emang punya kitab lagi selain itu? Ya itu hanya itu Alkitab. Iya, berapa jumlahnya? Berapa kitab jumlahnya? Kitab yang mana sekarang? Ya kitab Alkitab. Gini. Dengar dulu, Pak. Dari kejadian sampai Wahyu berapa halaman itu isinya? Berapa kejadian keluaran itu berapa semuanya? Itu jangan ditanya begitu. Saya kan gak hitung itu. Yang jelas kalau saya yang bisa jelaskan begini. Yang di perjanjian lama itu Taurat, Mazmur. Gimana Anda bisa dialog? Orang Anda aja nggak hafal jumlah kitab Anda. Kitab itu satu. Alkitab satu. Kejadian, isinya Keluaran, begini loh. Imamat. Enggak, itu dari kejadian sampai Wahyu jumlahnya berapa? Ya kita mau menghitung-hitung kalau begitu. Jumlahnya berapa? Enggak, kalau saya tidak begitu. Saya universal aja. Misalnya begini. Jangan universal lah. Jumlahnya berapa? Kalau Alkitab itu kan begini, isi Alkitab itu ada Taurat, Mazmur, Injil. Kalau begini, kalau ditanya misalnya ya berapa ayat, berapa ini, saya harus buka dulu data saya kan. Enggak. Kejadian. Berarti Pak Kroski nggak ngerti kenapa jadi ada Protestan itu, Pak ya? Kenapa berubahnya di mana gitu, nggak tahu, Pak ya? Malam juga Saya Pak. tahu, saya tahu. Kalau tahu kenapa nggak tahu? Nggak ngerti. Berapa? Saya tahu itu kan protesnya dari Apa? dari Gara-gara Katolik itu kenapa? Lo kok Katolik protes? Nggak ada Katolik protes. Itu Nah, Martin Bapak Luther dengarkan dulu. dibidatin. Kenapa jadi protes? Enggak, Kan Martin Luther yang protes. Itu Martin Luther King dulu kan seorang Katolik. Iya. Dia seorang Katolik. Apa yang dia itu kan? Kalau kita memberikan perpuluhan atau memberikan entah apapun dulu namanya itu, artinya bisa ini menebus apa?
menebus dosa. Bukan itu. Nggak Anda tahu tahu dia. nggak Nggak Martin tahu. Luther itu bikin 95 tesis? Itu Apa- naikkan Pak apa? Goitmi. Naikkan Pak Goitmi. Udah kan diam Katolik. ya, kalau dia minta naik gak usah diajarin harusnya. Orang lagi diskusi diajak ngomong-ngomong gimana sih? Oke, lanjut. Gimana Anda bisa tahu polemik Martin Luther dengan Katolik sementara Anda nggak ngerti? Ya, ada sejarahnya loh. Iya, Itu makanya ada apa? sejarah itu. Dari 95 tesis itu apa aja? Saya Makanya kan nggak jangan mungkin. diomongin, Pak. Saya begini, saya tidak akan menjawab yang Makanya tidak saya open pahami. camp. Makanya open camp Loh, biar kalau tahu. kalau gitu ngajak debat Bu Rahma nih paham itu, Pak. Anda jauh di bawah level 95 tesis itu 95 hal yang diprotes kepada Katolik oleh Martin Luther. Ah, itu saya nggak hafal itu. Saya tahu itu tapi saya nggak hafal. Udah yang paling Jadi gampang gini nih, Pak yang Kros, banyak nih, Pak. Pak Kros, kau Ya. berani ngajak diskusi Bu Rahma tentang lintas ini, dasarnya apa gitu? Ya, debat. Nah, jadi saya Makanya minta jangan ada tema. Iya, Jelas saya dan minta nyambung. saya minta kemarin itu ya kita ya buat jadwal, buat tema, ya buat timer gitu. Jadi kalau tiba-tiba Nenek kawan-kawan kiper. kalau tiba-tiba Tema yang tadi Bang Kros bawa itu Bang Kros, kalau yang bawa tema tadi itu kita membahas Kristen naik, Kristen naik. Bible dan Al-Quran loh gitu. Oh enggak, yang Apa saya Anda maksud sanggup begini bahas loh. itu kalau nggak tahu Kalau Bible tiba-tiba dan yang tidak kita pahami ditanya, ya kan kita ya cari-cari Baik, data itu. saya nanya, Anda kan dokter. Gimana cara ngilangin asam lambung? Siapa dokter itu? Bukannya Anda dokter? Enggak, saya bukan dokter. Oh, gua keliru. Bukan, saya bukan dokter. Itu dokter. Enggak. Yang dokter itu dokter Adi, Bang. Iya, saya bukan Oh dokter. iya, dokter Ali. Suaranya mirip. Enggak. Enggak, oh iya, sama dokter Adi kan, iya. Oh, enggak, Tapi bukan dokter semalam Adi. itu yang kemarin sama Bunda Rama itu kan. Ya, iya, udah saya kan aku bilang kan. Saya memahami tema itu, tapi kalau saya tidak pahami bagaimana saya mau bisa debat kan begitu kan? Nah, ini ada dari Kristen ini Pak Kros. Nggak Iya. jelas ya. Kalau Iya, dari dia pahami dan dia katanya gini, dia sudah pahami dan dia tidak pahami. Gimana kau hubunganmu itu? Nggak jelas kau itu. Aduh. Gimana Ibu Minum Bunda obatmu Rama? dulu, Bang. Kalau Bang saya Kros. tidak Minum memahami obatmu tema dulu, itu, mohon maaf. kalau saya tidak memahami tema itu, ya saya akan menolak itu kan. Tapi tema yang saya ajukan kemarin itu saya paham soal itu. Pahamnya di mana ya? Oji bising. Oji bising. Oji iblis. Oji astagfirullahaladzim. Ji bising banget lu Ji. Kebiasaan dia. Iya bising banget. Wah, udah. Masih Ji bising. Ini Sambil ada- ngecas ya. Ada Siapa yang teman bising? Abang Oji ini. Itu teman Kristen juga si Oji. Bukan, saya Oji, Muslim Oji. Ngaku kan? Ini setiap kali saya naik di room sini saya babak dulu Iya terus. iya. Iya Pak Whitney tahu Bang Umar tuh cuma bercanda. Pak Kros yang pahamnya nama Pak Kros. Halo? Yang dipahami nama Pak Kros apa? Nah, mulai. Yang dipahami nama Pak. Tidur. Agak Karena berisik kamu loh, rumah. agak berisik apanya? Tuhan ya. Ini karena Tuhan nggak punya rumah, makanya tidur di perahu. Bukan. Tidur di rumah. Ya, mulai Nyari ikan goreng. kan ditanyai dia salahkan jaringannya orang, berisiknya orang kalau mulai ditanya itu. Dari seminggu yang lalu gini nih modelnya Pak Kros. Tadi malam dia marah-marah sama jaringan, katanya kita yang buat jaringannya jelek. Dia kacau. Gak pernah soalnya kayak gini gitu. Ji, kau inap kau mau bikin sanji. Saya di tempat nyanyi kau ikut tilik. Saya kesini kau kejar juga. Tidak puaskah kau tadi saya diusir dari tempat nyanyi? Enak. Lo nggak ke Tawa Indramayu? kau Ji jelek kali. Iya. Kedengeran Apaan? semua Ji. Silakan dijawab Pak Kros, silakan Ya, dijawab pertanyaannya Bang Entri. Jawab pertanyaannya tadi. Ya apaan nih Pak Kros nih? Yang dipahamin apaan Pak Kros?
Ji, noise Ji. Headset murahan lu, Ji. Ya. Nah, ini kan jernih. Tadi kok apa berisik-berisik? Tes. Nah, Masih. Satu. Ada backsoundnya mesin-mesin itu banyak. itu Gak jadi. apa-apa Bang Kros. Itu Iya, berisiknya abaikan dulu. Ya, diskusi aja, sambil diskusi aja. enggak, saya Udah tadi turun dia. eh, Mantap. Lanjut. Lanjut aja Bang Kros. Apa kira mau ditanya? Tanya dulu coba. ini Pak siapa Ada ini? diskusi yang Si kita bahas. Oji kemana? Kelempar ke surga si Oji. Ini dengan Pak Ya, siapa? Jadi begini Pak Kros. Ya. Pak Kros, Ya. menurut Ibu blokir permanen, kenapa Tuhan Anda tidur di perahu? Aku jawab tuh. Ngantuk, Bang. Yang nggak apa-apa tidur kan? Padahal yang ngomong Bang Umar aku di bawah-bawah. Ya kan nggak apa-apa tidur kan? Gak apa-apa tidur. Ya, jadi bagaimana? Woi, gak ada Nggak apa-apa kores kayak tidur, ini. katanya Gak ada Bang mana Umar. kores ini? Gak ada suaranya. Itu jawab kata Bang Umar. Jawabannya Bang Umar gak apa-apa tidur katanya. Iya, namanya- Ini Bang Ucok nih, Bang Ucok. Jadi begini, itu kan Asli nih, dia. apa namanya? Itu jawaban yang sangat sederhana. Sudah jelas tidur. Kenapa tidur? Ngantuk kan itu kan? Nah, itu benar dia ikut saya. Nah, Saya bilang Jadi ngantuk. bagaimana? dia ikut deh. Itu tidak bisa dibantah Jawabannya itu. logis. Kenapa Yesus tidur di perahu? Ya karena mungkin ngantuk kan? Jelas kan? Bang Ucok. Dia ngantuk. Ya betul kan jawaban saya tadi ngantuk? Iya tidur dia kan? Ya iya. Jadi apa masalahnya di situ namanya ngantuk kan? Waktu debat terfoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto mancing Bang Umar. Mancing-mancingan kalian Bang. Mana sih? Aduh. Debat terfoto itu Bang Umar itu. Iya, nggak ada yang open cam Bang Ucok. Nanti dibilang kali dulu ya kan. Kalian halal kan ntar aku nanti katanya. Alasannya nggak Nah, bukan ada ada open cam. Ada si Oten. Bang Ucok. Itulah itu Tuhannya Pak Guitmi itu Bang Umar. Janganlah kau bawa-bawa saya. Saya baru naik pula. Tuhannya Guitmi ini Oten Bang. Dia menuhannya itulah manusia. Jangan salah. Ah, ini prank lagi. Saya baru naik udah ditipu lagi. Kebiasaan Mas. Itu jawab pertanyaan Bang Umar tuh. Apa pertanyaannya? Nah, itu kan Halo. Ya batulah suara si Bang. ya itu tadi ngantuk. Kan saya jawab dia jawab dia ngantuk. Iya namanya Halo, orang Febres, lu apa, namanya Pak? kalau sudah kita mau Ibu tidur itu tetap pastinya iya. kan ngantuk kan. Karena ngantuk kan makanya tidur. Iya. Kan begitu kan? Terus bagaimana lagi? Tuhan yang bisa nggak? Kalau itu tak tahu lah saya. Ah, Begini. Pak Guitmi atas. jadi kita jangan salah melihat itu. Yesus juga lapar loh makan Aduh, makan apa juga pula lah kau makan cok. ikan goreng. Nah itu. Kemudian disalibkan, dihujat, iya kan? Bukankah dibilang Tuhan itu bukankah Tuhan itu tidur kenapa tidur? Kenapa suaranya kurang apa ya? Udah, Kurang udah bagus. begitu kalau udah ngomong Tadi begitu bagus sudah suaranya. selesai bicaraan. Astagfirullahaladzim. Maunya berarti dibilang tidak bagus. Kresek-kresek gitu, kresek-kresek. Astagfirullah. Mana ada saya? Bang Ros. Ya, Aku sentil aja ke Ros. samping. Ya. Sentil aja. Sudahlah. Kau ikut saya. Pokoknya apa-apa. Nah, gimana Kau Bang ikut. Pros jawabannya? yang mana Boleh itu? nggak saya ada pertanyaan, Tuhan siapa yang pernah ngantuk? Kami jawab, Tuhannya enggak. Seandainya ada pertanyaan nih, Tuhan siapa yang ngantuk katanya? Umatnya Kristen, boleh nggak menjawab begitu? Dia kan ngantuk kan? Dia ngantuk kan sebagai manusia dia ngantuk kan? Ikhwile cuci. Sebagai manusianya, kemanusiaannya ngantuk kan begitu kan? Manusia. Bukan keilahiannya sebagai Tuhan, bukan.
Sila kedua. Pakai WM. Kata Bang Umar, ketuanya punya tato di paha, itu benar nggak? Keren. Tahu itu? Ya, Jadi begini dia, kalau kita tidak tuntas memahami apa Tritunggal, kita akan sulit memahami itu. Sulit kita memahami itu. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita cerita tentang apa, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu tidak akan nyambung kalau belum memahami Tritunggal. Nah, begitu. Tidak akan ada titik temunya itu, nggak ada itu. Itu Pak Gitmi. Bagaimana tanggapan Pak Gitmi? Itu kata Bang Umar, Tuhannya orang Pak Gitmi bertato, kata Bang Umar. Alamat jam. Iya tuh Bang Umar yang bilang. Kalau Pak ini ke surga, kalau Pak Kros ke surga, kan Pak Kros ini Tritunggal. Ke surga mau ketemu siapa? Bang Umar. Nah, ketemu saya. Aduh. Bang Ros jawab Bang Ros. Mualaf lah. Ya. Mualaf. Jadi begini, kalau nanti diskusi-diskusi begini, itu nggak ada topik, tidak ada. Jadi maksudku begini kan, kita buat topik lah, topik apa temanya kan gitu kan. Kalau topik-topik begini saya juga bisa begitu, tanya yang kayak ini gitu kan. Nah, jadi nggak ada kita ini nanti akhirnya jadi apa? Liar. Liar apanya? Oke. Materinya begitu. Bang Kros. Bang Kros. Ya, siap. Bang Kros. Oke, shalom, Tuhan berkati, saudara. Pak Kros, topiknya Tuhan apakah bertato atau tidak gitu? Apa? Sabar Ki, kau kresek itu, kau mute dulu di situ. Ini Bang Kros, saya mau nanya, Allah Bapa itu siapa? Bang Kros. GWM. Mute. Saya mute. Tadi kan minta mute dulu, saya mute. Jangan pula kamu mute. Saya nanya kau jawab, bukan Iya, kamu. tapi katanya mute dulu katanya saya mute. Bagaimana sih? Bukan kau, itu si Oji. Siapa? Si Oji, bukan kau. Cross sama Oji beda jauh. Oh iya. Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa. Ya sudah jelas lah Tuhan. Menurut Cross, Allah Bapa itu siapa? Oke, kalau Putra? Allah Putra. Putra siapa? Yesus. Putra, saya bicara Allah Putra, Yesus. Allah Putra dan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus? Allah. Oke, Roh Kudus siapa? Ya Allah. Oke, tadi Allah Bapa siapa? Ya Allah Bapa. Allah Bapa siapa tadi? Iya, Allah Bapa, itu Allah Bapa. fix, berarti satu Allah ya? Iya. Oke, berarti Yohanes kan? Siapa Cepat kalau marahin dia. Yohanes pula. Ini dengar-dengar anak-anak ini. Apa pula Yohanes itu? Dari mana jalannya itu? Yohanes itu begini konsepnya loh. Artinya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Harus kita bedakan itu. Salah lagi. Bukan Yohanes itu kan begini dia, biar kita apa? Yohanes itu kan Jesus only kan? Artinya bukan satu enggak Allah. begitu, bahwa ya Yesus itu Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu ya Yesus itu sendiri, tidak itu Yohanes. Nah, ini Tritunggal berbeda. Aku dengar Yohanes sama Yesus only berbeda itu. Jadi ini biar saya jelaskan ya, begini soal apa? Memahami Tritunggal itu sangat mudah. Itu. Jadi dengan apa namanya? Oneness itu tidak ada beda dengan Yesus only kan, hanya Yesus kan itu kan. Artinya bahwa Yesus itu adalah Bapa, bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Berbeda dengan Oke, kalau Tritunggal seperti gimana? Kalau Tritunggal seperti gimana? Oke, ada begini di Matius 28 itu. Oke, Matius 28. 19 sampai 20. Matiusnya ngomong apa di situ? Ini saya kasih contoh salah satu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini sebagai syarat pembaptisan. Artinya di situ begini, bahwa Yesus itu berasal dari Bapa, Roh Kudus berasal dari Bapa. Begitu. Beda dengan Yohanes itu. Begitu dia.
Yesus berasal dari Bapa. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Yesus berasal dari Bapa berarti tapi Anda mengatakan tidak diciptakan. Betul. Sekarang saya tanya. Manusia berasal dari mana? Manusia. Ya. Ini manusia Berasal dari bagaimana? Yang kita zaman kita sekarang manusia. atau manusia pertama itu maksudku? Enggak, kita manusia ini. Kita manusia ini siapa? Berasal dari mana? Jangan kau bilang berasal dari tanah sengketa lagi. Hah? Ya kita berasal dari ciptaan Bapak kita masing-masing. Di mana sih? Berasal dari Bapa. Dari siapa yang menciptakan manusia? Ya jelas Tuhan lah yang menciptakan, bagaimana? Oke. Yesus lahir dari siapa? Maria. Berarti dilahirkan. Sama kayak kita berarti dilahirkan. Loh, itu beda loh. Berarti diciptakan atau menciptakan? Beda. Maria itu kan itu lahir dari perawan. Iya kan? Oke, perawan, tapi setelah melahirkan udah bukan perawan lagi dia, Pak. Ya itu jelas lah, kan? Itu bukan urusan kita itu. Iya. Nah, yang kumaksud begini. Nah, udahlah. Ini bodrekku sudah habis. Sudah, dilanjut aja, Oji. Yang mana itu? Doktrin Tritunggal itu. Ketawa. Yang mana? Ya udah, Yesus itu siapa, Pak? Cuma Yesus itu Tuhan. Tuhan, Bapa itu? Ya saya manusia. Bapak. Bukan Anda. Ya Bapak ya Tuhan. Enggak, ini saya harus jelaskan dulu. Nanti tidak akan ketemu kalau misalnya kita berputar-putar nanti tuh. Ya. Kagak. Konsep Tritunggal itu nanti aku yakin kawan-kawan tidak memahami doktrin Tritunggal itu. Makanya nih mutarnya 1 tambah 1 sama dengan 3 kan. Kemudian nanti berarti Allahnya Kristen 3. Kira-kira itu nanti ke situ itu. Jadi makanya itu Ini dia. aja, Jadi Pak, akhirnya ini nanti ke situ lebih dia. ringan lagi saya. Tadi yang diyakini Bang Kros belum ada yang dibuktikan ini. Ini aja Pak. Saya yakin tapi enggak. Ini aja Pak Kros. Ada ayat tertulis. Aku datang bukan karena kehendakku, tetapi melainkan Bapakku yang mengutus aku datang ke dunia untuk mewartakan karya keselamatan. Soalnya saya mau bertanya karena saya nggak paham kan. Iya, itu memang ada, betul. Maksudnya di Tuhan, terus diri sendiri itu maksudnya. Kali kita tanya ke Bang Kros aja dulu. Kros. Iya, yang ditanyakan di situ apanya? Yesus itu utusan, betul. Iya, dari kalimat itu. Itu simpel itu loh. Artinya Yesus itu utusan itu betul, diutus Bapak. Yesus itu ya sebagai utusan. Berarti utusan. Nah. Oke, itu kalau begitu. Sudah. Lanjut, Oji. Silakan Bang Ali. Ngomong Bang Ali. Lanjut. Saya terkesima dengan teknik menjebaknya. Bentar lagi Bang Ali dia. Pak GWM itu bentar lagi, nunggu aja. Masih belum dia. Undang saya ntar ya. Insya Allah belum jemput hidayah itu. Lagi sendiri deh dengerin kita bicara gini. Saya kenal lihat Pak, Bang Ali. Bang Kros, coba skema Trinitas itu gimana? Apa Trinitas? Berat itu. Ini aja. Oh enggak, saya bisa menjawab itu. Kan dia udah skemanya. Dia udah disclaimer tadi. Saya bisa menjelaskan itu. Nggak mungkin saya orang. Gini aja lah gini. Ya itu. Nggak asik. Ini aja Pak. Tapi ini doktrin ini nggak bisa loh, lama penjelasannya, nggak bisa apa. Kalau putus-putus ya kita jadi. Iya. Makanya saya persingkat aja. Yesus. Oke. Pak Kros, kita persingkat saja biar to the point. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Yesus. Iya, nggak masalah. Ya. Oke, Yesus Tuhan. Ibunya Yesus namanya siapa? Maria. Maria punya anak lain nggak selain Yesus? Ada saudara Yesus dari Maria. Siapa namanya? Ada Yakobus, ada. Namanya siapa? Namanya siapa? Yakobus, ada saudaranya. Yakobus. Iya. Siap.
Yakobus ketika dia menikah punya anak. Status anak Yakobus itu kan keponakannya Yesus. Ya. Ketika dia panggil Yesus itu Om Yesus atau Om Tuhan kira-kira? Oh, itu saya nggak tahu karena itu penjelasan Alkitab tidak ada sampai ke situ. Oh gitu. Ya. Oh, kalau nggak kira-kira keluarganya Yesus akan memanggil Yesus itu dengan nama Yesus atau Tuhan? Tuhan. Tadi nggak tahu katanya. Bukan, kan soal pemanggilan. Enggak lah, saya bilang kan siapa? Yesus itu Tuhan. Kan itu kan? Maria juga Iya, memanggilnya sekarang Tuhan. kan di keluarga. Maria panggilnya Tuhan. Oke, sekarang kan dia ternyata punya adik ini, punya adik sekandung. Betul, ya. Jadi itu adik kandung, statusnya adik kandung Tuhan atau adik kandung Yesus? Adik kandung Yesus. Bukan adik kandung Tuhan? Bukan. Yesus. Loh, tadi Yesus Tuhan, ini kok nggak boleh jadi adik kandung Tuhan? Itu nggak ada di Alkitab disebutkan begitu, nggak ada adik kandung Tuhan. Nah, yang di Alkitab itu bahwa Yesus punya saudara kan, bukan Tuhan punya saudara. Gampang kan? Tapi Yesus Tuhan. Iya, tapi tidak ada di Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan punya adik kandung. Tapi Yesus Tuhan, tapi iya, masalahnya begini, tidak ada dalam Alkitab menyebut bahwa Tuhan punya adik kandung, tidak ada. Berarti ketika dia berstatus sebagai abangnya Yakub, dia bukan berstatus sebagai Tuhan. Ya, sebagai apa, manusia, kemanusiaannya. Sebagai abang gitu ya. Ya, karena itu ada tertulis. Ya, Yesus punya saudara, salah satu ya Yakobus tadi. Ada, betul Ya, ada. Makanya saya ingin Tapi tahu. kalau dibilang misalnya bahwa Tuhan punya adik itu nggak ada dalam Alkitab, tidak ada itu. Tapi kan punya adik dia Pak. Iya, betul, punya adik, itu adiknya Yesus, bukan adiknya Tuhan, kan tidak ada kan? Masa Tuhan punya adik? Iya, jadi kan. Wah, bagus itu, pernyataan yang bagus. Masa Tuhan punya adik gitu ya? Iya, jadi kan merupakan privilege yang luar biasa ini kepada anak keturunan Yakobus. Ternyata Yakobus memiliki saudara Tuhan dan anak-anaknya. Oh, enggak, diikat dulu, bukan saudara Tuhan, saudara Yesus. Karena Yesus itu kan punya dua natur, sebagai Tuhan dan sebagai manusia itu. Nah, karena dia dilahirkan dari Bunda Maria, kan? Bunda Maria juga melahirkan, ya secara kemanusiaan kan, insani kemanusiaannya artinya kan, itu saudaranya kan begitu kan. Tapi kalau Tuhan disebut punya adik ya enggak, tidak ada itu di Alkitab itu yang saya sebut itu. Benar, itu maksudnya itu dalam dialektika namanya konsekuensi logis. Ketika kita sudah menyatakan sosok tertentu sebagai Tuhan, ternyata sosok itu memiliki kekerabatan tertentu dalam hubungan keluarga, itu akan berakibat bahwa kita harus menerima konsekuensi bahwa Tuhan memiliki adik, Tuhan memiliki keponakan, dan seterusnya. Jadi saya lagi membayangkan ini anaknya Yakobus lagi bermain-main sama teman-temannya yang lain ini kan, karena anak kecil kita nggak bisa terka imajinasi anak kecil kan, diganggu nih sama teman-temannya, awas kau, ku aduin sama omku Tuhan loh, gitu. Nah, itu tidak ada itu. Ya, itu konsekuensi logis namanya. Ya, betul itu. Tapi itu faktanya memang begitu. Tidak ada Tuhan kan yang punya adik kan? Iya, makanya nggak mungkin ada. Makanya ketika saya membayangkan berimajinasi nih, bisa juga disebut sebagai konsekuensi logisnya juga begitu. Masa Tuhan punya adik kan gitu kan? Makanya kan wajar dong kita membuat sebuah analogi. Yakobus punya anaknya Yakobus yang masih kecil lagi bermain-main nih sesama anak-anak atau digangguin sama anak yang lebih besar. Terus dia bernarasi nih, awas kalian aku adukan kepada omku yang Tuhan gitu. Ya itu bisa-bisa aja anekdot lah itu kan begitu kan. Tapi itu tidak pernah. Bisa aja tuh bakali. Bisa aja tuh bakal gitu. Imajinasinya. Ya itu nggak perlu apa itu. Terus apa namanya itu ya kurang pantas begitulah kira-kira menurut saya ya. Loh, saya itu agak pleset gitu, tapi nggak apa-apa dibuat jadi anekdot juga, itu nggak ada persoalan. Kalau karena saya itu jadi tidak ada terjadi, karena belum itu pernah terjadi kan itu kan. Jangan dikatakan tidak terjadi yang tidak tertulis, Pak. Enggak, masalahnya tidak pernah tertulis bahwa waktu keponakannya main-main gitu kan, nggak ada kan. Iya, tapi kan Yakobus menikah berketurunan. Jadi kalau saya jadi bapak, saya akan menelusuri nih
garis keturunannya Yakobus karena memiliki kekerabatan langsung sama Tuhan, Pak. Iya, pasti mereka punya itu, silsilah itu pasti. Iya, itu. Tapi kan suatu ya. Ya sampai ke situ masukku begini, Pak. Sampai ke situ, ya saya tidak memahami itu. Apakah keponakannya pernah main-main sampai begitu kan? Saya itu nggak sampai aku ke situ gitu maksudku. Mungkin terakhir dari saya, tadi kan Bapak sudah mengakui dia memiliki dua natur ya, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Natur kemanusiaannya tahu nggak bahwa dia Tuhan? Ini yang tahu siapa maksudnya? Yesus. Kan dia punya dua kepribadian nih, pribadi Tuhan dan pribadi manusia biasa. Lapar, makan, haus, minum, ngantuk, tidur. Ya pasti tahu. Pasti tahu. Iya. Pertanyaan saya, natur kepribadian manusianya ini tahu nggak bahwa sosoknya ini Tuhan gitu? Bahwa sosok dia itu Tuhan gitu? Ya, pasti tahu. Sejak kapan? Sejak kapan dia tahu? Hah? Sejak kapan dia tahu? Karena kan begini dia, kalau konsep keilahian Yesus ini sebenarnya tidak hanya pada saat dia dilahirkan. Dia sudah ada sejak dunia juga diciptakan, dia sudah ada. Jadi dia pasti tahu. Itu kan natur Tuhannya, yang kita bicarakan natur manusianya. Sejak kapan natur manusianya Yesus menyadari dirinya Tuhan? Iya, sejak dia ada pasti dia tahu bahwa dia naturnya itu. Itu. Berarti Bapak sudah melanggar konsep natur kemanusiaan. Manusia itu berproses, Pak, tidak memiliki akal ketika berada dalam rahim, bertumbuh di situ. Oke, begini Pak. Itu kalau kita samakan harus diajarkan. Ya, itu kalau kita samakan dengan konsep kita sebagai manusia yang seperti kita gitu. Tapi ini kan manusia yang dua natur. Masa kita sama dengan mereka? Kalau konsep Bapak yang sebutkan tadi itu benar itu. Tapi sebagai Yesus sebagai Tuhan tidak seperti itu, pasti dia tahu. Berarti Bapak menolak konsep kemanusiaannya 100%? Bukan menolak, tapi kan di sisi lain dia kan keilahiannya kan sebagai Tuhan ada. Kita kan tidak punya itu. Jadi gini Pak, manusia normal itu mengalami pertumbuhan. Mulai dari fisik sampai mental, akalnya itu bertumbuh. Dan pada umumnya kita mengenal istilah puberitas, kita mengenal istilah kalau dalam Islam balik berakal, dan baliknya dikatakan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di usia kurang lebih 10 tahun ke atas. Apakah Yesus juga ternyata baru sadar dirinya Tuhan ketika dia sampai pada fase-fase umur kita sebut sebagai anak kecil beralih kepada usia remaja, atau remaja beralih kepada usia pemuda, atau kapan kira-kira dia tahu dirinya telah menjadi Tuhan? Mulai dari kandungan pun sebelum lahir dia sudah tahu, bahwa dia adalah Tuhan. Berarti dia dua natur. Kita ini kan satu natur. Berarti dia bukan manusia 100%, Pak. 100% dia manusia, seperti yang Bapak bilang tadi kan, dia mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian masa pubertas itu tidak dijelaskan dalam Alkitab, kan begitu kan? Maksud dari 100% manusia dalam kajian logis adalah mengalami 100% manusia pada umumnya. Itu maksud dari 100% manusia. Iya, betul. Karena kalau Bapak pilih-pilih nanti, iya, betul. Tunggu sebentar, jangan dipotong dulu. Ya. Kalau Bapak jangan dipotong dulu Pak. Kalau Bapak pilih-pilih mana yang 100%, mana yang tidak 100%, artinya nggak 100%. Nah, tadi Bapak sudah memilah-milih. Ternyata dalam kesadaran, dia dari rahim sudah memiliki kesadaran. Artinya nggak 100% manusia pada umumnya. Tapi nanti ketika dia mengalami fase pertumbuhan normal, ketika dia makan, itu nanti Bapak menjawab, kan dia 100% manusia, dia butuh makan. Betul. Itu sudah Anda bertolak belakang narasinya, 100% manusia itu. Makanya saya ingin Anda konsisten mengatakan dia 100% manusia atau 100% Tuhan gitu. Nah, kan ini kan jelas konkret dia kan, bahwa Yesus tidak ada yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia. Nah, inkarnasi kalau kami sebut itu inkarnasi, ya penjelmaan menjadi manusia, kira-kira begitu. Nah, itu kesaksian-kesaksian bahwa dia benar-benar sebagai manusia 100%, dan dia betul-betul menjadi manusia, kan begitu kan. Tapi di samping itu kan dia punya natur lain, ilahi, sebagai apa? Tuhan. Kelihatannya sebagai Tuhan, kan begitu.
Jadi kalau konsep yang abang bilang tadi itu misalnya, apakah 100%? Oh dia manusia 100%, dia makan, tidur, lapar. Nah, tetapi kalau kita misalnya kembali kepada keilahian, nah, bisa kita jelaskan juga. Dia belajar gak? Belajar. Belajar juga ya? Iya. Artinya Anda sudah membantah apa yang Anda katakan dari tadi, dia sudah tahu dirinya Tuhan dari awal. Kalau dia butuh belajar, butuh mengembangkan ilmu pengetahuan dan pikirannya, Anda membantah narasi Anda sendiri tadi. Bukan begini, sisi kemanusiaannya harus belajar, Pak. Keilahiannya tidak mungkin belajar. Keilahian tidak mungkin belajar. Saya kira tadi dari awal Anda bisa saya ajak berdialektika dengan logis. Kadang-kadang begini loh Pak, kemahakuasaan itu kadang-kadang di luar nalar, nggak bisa dilogikakan itu. Begitu dia. Kalau bisa kita logikakan. Kita langsung ke finalnya. Lihat teman-teman yang lain, ketika di usia 29, 33 akhirnya dia menyatakan diri dengan sesungguh-sungguhnya memberikan pengajaran selama 3 tahun. Tercatat dalam Bible sampai kepada ending perjalanan hidupnya dia harus disalib. Ya Pak ya, dia harus disalibkan ya. Alasannya apa? Kenapa dia harus, Tuhan yang telah datang di kemuliaan rendahkan diri tersebut, akhirnya endingnya harus disalibkan? Kenapa kira-kira? Kenapa Yesus disalibkan? Kira-kira begitu. Ya, halo. Iya ya, silakan ya. Gimana ya Pak? Ini panjang nanti apanya. Ini kan konsep penebusan kan. Nah, ini konsep penebusan. Penebusan dosa bahwa manusia di perjanjian lama itu begini dia, bahwa manusia sudah semua berdosa, tidak akan, artinya pada zaman Nabi Adam jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya berdosa. Jadi ini harus Tuhan mengampuni Adam dan keturunannya dengan cara mati terbunuh. Iya, itu konsepnya begitu. Nah, kenapa dia harus disalibkan? Ya. Kenapa? Karena untuk menebus dosa itu kan? Iya, untuk menebus dosa. Karena pada zaman zaman misalnya begini ya. Jawaban. Halo, nggak usah dilanjutkan dulu. Suaranya artinya, apa? Suara Bapak agak apa? Hilang-hilang. Sinyal Anda hilang? Enggak, sinyal saya bagus. Bagus. Ya, hilang-hilang apanya suaranya. Oke, Kros. Ya, halo. Pak Kros. Ya. Oke. Tuhan alam semesta manusia ciptaannya, bahkan yang melakukan dosa narasinya bukan hanya manusia, tapi Tuhan sayang kepada manusia sehingga harus datang berinkarnasi dalam rupa manusia sebagai anak manusia dan akhirnya menebus dosa manusia dengan menumpahkan darahnya. Dia menjadikan dirinya kurban manusia. Jadi dia menjadi manusia lalu menjadi kurban, menjadi yang akan dikurbankan. Tuhan yang Maha Penguasa ini apakah tidak bisa mengampuni dosa yang dilakukan Adam ciptaannya dengan cara pengampunan langsung kira-kira? Ya, konsepnya begitu. Ya, caranya ya dengan Yesus harus menjadi manusia, itu konsep Tuhan menurut Kristen. Dia harus dikorbankan, dia harus disalibkan. Lukas 23 baik. Lukas 23 nomor 4, di akhir hayatnya Yesus dalam rintihannya ketika dia menjelang kematian berdoa dengan nada yang lirih. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya kepada Bapak Kros, Yesus sebagai Tuhan doa kepada Tuhan juga, kira-kira Bapak mendengarkan enggak doa Yesus? Pasti.
Pasti Bapak mendengarkan. mengabulkan nggak doa Yesus? Mengabulkan. Waduh, ternyata Bapak Maha Pengampun. Anaknya yang dibunuh saja Bapak bisa mengampuni. Iya betul, memang begitu. Tetapi dosa Adam yang hanya karena sebuah buah, Bapak harus mengorbankan anaknya. Tapi anaknya terbunuh, Bapak bisa mengampuni. Ya memang Besar mana dosa membunuh anak Tuhan dengan dosa Adam yang memakan buah? itu kalau soal dosa kan kita tidak bisa mengukur itu. Kita bukan kewenangan kita mengukur itu urusan yang kuasa. Ini tertulis, Pak. Waduh, Saya juga tidak bisa Jadi saya ingin menilai bertanya kepada Bapak. apakah dosa si Adam lebih besar daripada dosa yang itu, bukan nalar saya tidak di situ. Itu urusan yang kuasa. Tapi Ya. nalar Bapak diakui bahwa Bapak Tuhan sebut bisa bahkan dosa pembunuhnya. Ya, tambahi Bang Ali, mungkin dalam Bible juga dikatakan tidak jelas bahwasannya Adam berdosa sebenarnya. Mungkin Bang Kros ditelah juga itu. Ternyata Pak Kros, Tuhan yang Maha Penguasa ini memiliki pengampunan, bahkan Dia bisa mengampuni dosa manusia yang membunuh utusan yang Dia cintai ini, yang Anda sebagai anaknya. Tetapi di satu sisi Tuhan tidak bisa mengampuni dosa Adam, bahkan anak keturunannya dibebani dengan dosa itu, sehingga Tuhan harus jadi manusia dan terbunuh. iya, tetapi setelah penyalipan itu dosa sudah dihapuskan. Tapi ini dosa apa loh? Dosa turunan, bukan dosa yang kita buat, bukan dosa warisan yang dihapuskan. Artinya setelah Adam jatuh ke dalam dosa, itu yang dihapuskan. Bukan dosa-dosa yang kita buat atau kita sengaja, bukan itu. Itu dia. Jadi dulu kan kalau misalnya kita salah harus jari potong jari, mata congkel mata, mata ganti mata, kan begitu kan? Nah, begitu. Jadi itu dihapuskan melalui pengorbanan Yesus. Ternyata Tuhan mengorbankan diri agar manusia tidak terkena hukum yang Tuhan berikan sendiri, ya? Betul. Jadi bagaimana? Memang begitu kan? Burung. Lanjut. Iya. Oke, Pak Kros, tadi Bapak bilang bahwa Yesus turun ke dunia ini dengan misinya membawa konsep penebusan dosa itu, ya. Betul ya, Pak ya? Salah satunya ya. Artinya ya, salah satunya ya, betul. Artinya ini sudah diskenariokan oleh Tuhan itu sendiri ya, Pak ya. Nah, itu kuasa Tuhan, kita tidak tahu itu, tapi yang kita tahu begitu. Ada. Iya. Jadi iya kan? Artinya ya ini skenario dari awal. Misi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa melalui proses penyaliban. Iya. Gitu ya, Pak ya. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya, ya, kenapa pada saat sebelum proses penyaliban Yesus menolak? Yesus menolak untuk disalibkan. Bahkan ia berdoa di Taman Getsemani, ia ketakutan, ia menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga. Saya kira kalau di Alkitab saya kira di Alkitab tidak ada Yesus menolak, tidak ada itu. Dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Oh, dia ketakutan, Pak. Dia menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga. Ya. Bahkan dia berdoa. Artinya apa, Pak? Kalau seperti itu, ya artinya apa? Maksudnya? Artinya apa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, artinya apa kira-kira? Kalau dia seandainya ini skenario, kenapa dia harus berdoa? Kenapa dia harus ketakutan? Kenapa dia harus menyuruh murid-muridnya berjaga? Nah, jadi kembali skenario dari awal Tuhan. Jadi nanti kembali kepada yang tadi. Ya, natur kemanusiaannya kan punya rasa takut. Bahkan dia berdoa, bukan? Loh, berdoa, tadi kan? Bapak bilang, ya artinya gini dong. Berarti Yesus tidak tahu. Yesus tidak tahu akan skenario ini. Tahu, itu ada nubuatannya pun ada. Banyak itu nubuatannya. Bahwa itu harus terjadi peristiwa itu. Iya kan? Oke ya. Ada. Jadi gini, Pak. Nubuatan yang mana, Pak? Nubuatan yang mana maksudnya? Sebelum pun dia lahir ke dunia itu sudah ada nubuatan-nubuatan itu. Bahkan di Perjanjian Baru disebutkan juga. Bahkan Yesus sendiri sudah menyatakan itu, bahwa dia akan disalibkan.
Dia tahu, sangat tahu bahwa dia akan disalibkan. Nah, tapi kalau kita bongkar-bongkar nanti Dia panjang. tahu. Iya, tahu dia bahwa peristiwa itu akan terjadi. Penyaliban itu pasti. Iya, jadi pertanyaannya begini Pak, kalau dia tahu mengajak muridnya berjaga, dia berdoa, dia memohon pertolongan gitu Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ali. Betul. Dia memohon pertolongan. Ya. Iya, bahkan Yesus berkata juga, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Itu tidak hanya di situ. Sebelum penyaliban Artinya juga. ini nggak sih, artinya ini nggak artinya ini nggak sinkron gitu Pak. Artinya nggak sinkron. Skenario bapak dengan skenario anaknya ini nggak sesuai gitu. Tidak, bukan tidak skenario sesuai. bapak dan skenario bapaknya dan anaknya ini nggak sesuai. Maksudnya skenario itu skenario lah bapak loh, bukan Yesus sebagai manusia, bukan. Jadi kan itu penyaliban itu benar-benar terjadi. Datang ke bumi ini apa? Ya, makanya saya tanya. Ya. Yesus ini sudah tahu misi datang ke dunia ini untuk menebus, salah satunya menebus dosa melalui penebusan penyaliban. dosa ya, dan Tapi pada ajaran-ajaran saat moral. kejadiannya, Kira-kira begitu. Itu bertentangan, Pak. Ya. Iya begini, bagi Bapak itu bertentangan, tapi bagi saya tidak. Iya, boleh saja itu kalau menurut Bapak bertentangan, tapi bagi kita kan tidak. Memang itu konsep penebusan dosa. Yesus memang harus mati di tiang salib. Dan itu ada nubuatannya loh, dia harus disiksa, dihina, diludahi dan lain sebagainya. Dan itu harus terjadi biar sesuai dengan penggenapan itu. Dia bukan terjadi begitu saja. Begitu, apakah Pak? Yesus pernah menyebutkan dosa waris, Pak? Nah, itu aku belum sampai ke situ. Tapi dosa waris saya bisa jelaskan nanti di kesempatan lain, Pak. Nah, karena itu panjang. Nah, itu kalau rata-rata Kristen tahu itu soal dosa waris. Gini, Pak Cross, Pak Cross. Ketika hendak disalib, jangan lupa Yesus ini Yesus ini manusia sekaligus ilahi. 100% manusia, 100% ilahi. Berteriak atau ketika dia berdoa atau ketika dia ketakutan melihat malaikat, ingat, Yesus masih ada ilahinya. Yesus masih manusia dan sekaligus ilahi. Kemana ilahinya itu kira-kira? Tak kenapa dia ketakutan melihat malaikat? Malaikat itu ciptaan Tuhan tuh malaikat. Di mana itu? Kenapa dia semakin ketakutan Yesus melihat takut malaikat? sama malaikat? Ini kan aku bilang sebenarnya kamu itu nggak ada ilmu. Kenapa mau masuk? Enggak, saya tanya di mana Yesus takut sama ya Allah. malaikat? Itu dulu jelas dong. Kan inilah maksudnya biar diskusi kita enak seperti yang Bapak tadi. Di mana Yesus takut melihat malaikat? Gitu dia. Di Bibelmu di Lukas. Lukas berapa itu? Berarti kamu ini kamu. Iya, di Lukas kalau ke berapa, gereja tidak baca Bibel. Cuma Bu taruh di Rama? ketekmu Bibelmu, makanya aku tidak tahu. Di Lukas berapa? Bilang Saya rajin baca Bibel. Ini kan nggak nyambung terus kan. Katanya Yesus kita takut kasih sama tahu malaikat. Jadi saya tanya, di mana Yesus takut sama malaikat? Di Lukas berapa? Coba di Lukas, aku cari dulu. Aduh, aku di perangkat satuku di tempat lain. Siapa aja bisa cari ya? Saya punya Bu, biar saya jelaskan. Lukas berapa? Boleh, jelaskan. Enggak, saya hanya kan membacakan. Lukas berapa? Berarti kau tidak tahu bahwa itu ada di Bibelmu? Iya, di Lukas berapa, Bu? Ya, kau tahu apa enggak? Terus terang dulu, baru aku kasih tahu. Kau tahu apa enggak bahwa itu ada kata-kata di Bibelmu seperti itu? Yesus melihat Ketakutan, Ibu bilang Yesus tadi kan? ada malaikat, terus dia semakin ketakutan. Iya, takut dia katanya kan sama malaikat kan? Iya, saya nggak tahu itu. Coba Ibu jelaskan dulu Lukas berapa. Oh, dia tidak tahu ini orang, pantas. Di Markus 14 ayat 26 dilanjutkan dengan 32-42. Markus atau Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Berjaga-jagalah. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.
Kemudian Yesus maju ke depan, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus kemudian nampaklah malaikat di langit, di manakah? Nampaklah malaikat. Yesus semakin ketakutan, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti titik darah berjatuhan. Dia semakin ketakutan sambil berdoa. Itu di Markus 14 ayat 33 itu ada itu. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Nah, itu. Silakan jelaskan itu kenapa? Ya memang itu yang terjadi. Yesus itu Tuhan. Iya begini. Kalau itu yang sudah tertulis, nggak perlu dipersoalkan. Kalau itu yang terjadi memang begitu. Ya sudah, turunlah kau tidur cuci kaki. Kenapa? Tadi kau bilang mau jelaskan. Iya, ibu tanya di mana? Ibu bilang Lukas, rupanya Markus. Kan begitu kan? Aku di kira Lukas juga ada. Lukas juga ada. Aku kira bisa kamu jelaskan. Lukas Ternyata kau cuma 22 mengulang. ayat 39 Itu Bunda itu Rama ada. tidak perlu dijelaskan. Secara manusia Tadi apapun kamu kalau mau menjelaskan. sudah mati, mau Oke, mati pasti gini. ketakutan. Jadi itu sesuatu hal yang Iya, tidak bisa tapi dijelaskan karena ingat. ayatnya sudah jelas, sudah sangat jelas di situ ayatnya. Jadi apa yang kita persoalkan? Memang begitu. Tapi ingat, dia kan Tuhan, dia manusia sekaligus Tuhan. Mana ketuhanannya? Kenapa tuh cuma manusianya yang menonjol? Kalau dia dalam keadaan lemah, manusianya yang menonjol. Ya, Nah, di mana ketuhanannya? Apa ketuhanannya? Ya, Keluar dulu, kalau minum itu kopi atau lagi istirahat. Ya kuasa Tuhan dong. Ya udah. Saya tidak bisa menjelaskan Lanjut itu. yang lain Namanya mana mungkin saya semua tahu tentang kekuasaan Tuhan kan? Kalau peristiwanya Itu begitu artinya sesuai dengan Yesus ayat, itu, sesuai dengan bunyinya, itu sesuatu hal yang tidak perlu kita persoalkan, perdebatkan. Gini, Cross, itu artinya Yesus bukan Tuhan. Ya silakan Kalau pendapat Tuhan, ibu kenapa begitu. mesti dia takut? Begini, kalau ibu berpendapat begitu, silakan. Iya kan? Namanya Ya, ibu tidak iya, mengimani bukan- itu. Tapi bukan menurut saya, berpendapat. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Setelah peristiwa itu, dia kan bangkit hari ketiga. Ya, sebagai manusia dia mati. 40 hari kemudian dia bangkit ke surga. Kalau dia bukan Tuhan, apa namanya? Selama 40 hari dia masih bertemu dengan murid-muridnya. Kan begitu kan? Kalau dia naturnya sebagai manusia ya mati. Sebagai ilahi dia bangkit ke surga. Kalau dia tidak naik ke surga terus kita mau sebut apa dia? Begitu, Bu. Halo?